Wah, dah, yuk. Kita pakai kuki. Ada yang bisa megang kamera? Yang biasa megang siapa? Yang kelompok ini? Ada? Yang bisa foto atau video? Ada? Nanti kita beli dulu dong. Bukan beli di rumah 20M. Akan kantor kan kita masuk ke mas. Sana bisa. Banyak banget soalnya. Bagus ya, langsung lunas. Panas ya, nggak panas. Masih ada yang kedua kan? Diapain? Kopi. Senang tuh. Udah biasa. Gue gak pernah lu bulan. Udah ini ya, Brokeback Mountain. Bisa.
Di dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, maupun alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkannya pada tempat yang disediakan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa keadaan seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, ataupun alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan dokumentasi dalam bentuk apapun harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun apabila berada di dalam sidang pengadilan bersifat tidak sesuai dengan martabat sidang dan tidak menaati tata tertib persidangan, maka atas perintah hakim yang bersangkutan dikeluarkan dari ruangan sidang. Dipersilakan kepada penuntut umum dan penasihat hukum untuk memasuki ruang sidang. Dipersilakan kepada penuntut majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Selamat pagi. Sebelum persidangan dimulai, para mengaktifkan seluruh komunikasi dan dimohon untuk bersikap sopan dan tertib dalam persidangan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Bagaimana jasa penuntut umum? Apakah sudah siap? Siap yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah sudah siap? Sidang Pengadilan Negeri Bandung, Kabupaten Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 182-B/2023 Bandung, Kabupaten Bandung tentang pembunuhan berencana yang memberatkan atas nama terdakwa Felix Prasetyo dan Anton Kurniawan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap yang mulia. Penuntut umum, silakan memanggil terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Baik yang mulia. Para petugas, silakan memanggil terdakwa Felix Prasetyo dan Anton Kurniawan di ruang persidangan. Baik.
Baik, untuk yang kedua, Saudara Anton Kurniawan, saya akan menanyakan identitas Anda sebagaimana yang terdapat di dalam BAP. Nama Anton Kurniawan, umur 42 tahun, agama Kristen, alamat Jalan Yunus 1, nomor 43 Bandung, pekerjaan insinyur pertambangan, NIK 215-465-240-381-0001, nomor register 392-RT22-3-2023, penahanan 4 September sejak ditangkap oleh penyidik, ditahan oleh penyidik rutan 4 September sejak ditangkap sampai dengan 7 September 2023, diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 8 September sampai dengan 15 September 2023. Apakah benar, saudara? Apakah sebelumnya saudara pernah diperiksa oleh penyidik dari kepolisian? Terhadap isi BAP ini, apakah seluruhnya benar atau ada yang saudara ingkari? Apakah saudara sudah menerima salinan surat dakwaan dari penuntut umum? Apakah saudara terdakwa pada persidangan hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Saya didampingi oleh dengan Bapak Ismail. Betul mereka yang di sana penasihat hukum saudara? Benar. Baik, terima kasih. Penasihat hukum, apakah sudah menerima surat kuasa dari terdakwa untuk bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa? Silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa beserta surat izin beracara. Kepada penuntut umum, silakan maju untuk memeriksa surat kuasa dan surat izin beracara dari penasihat hukum. Baik, terima kasih. Penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan untuk duduk kembali. Penuntut umum, apakah Anda sudah siap dengan surat dakwaan Anda? Siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Baik, Yang Mulia. Surat dakwaan nomor register perkara 182 garing P.B garing 2023 garing PN Bandung Kabupaten Bandung. Terdakwa 1. Nama lengkap Felix Prasetyo, tempat lahir Bandung, Jawa Barat, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Taman Koko Indah 1 nomor 26, RT 002 RW 016, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Margahayu, Bandung, Jawa Barat. Agama Kristen. Pekerjaan waiters. Pendidikan SMA. 2. Nama lengkap Anton Kurniawan, tempat lahir Jakarta, DKI Jakarta, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Yunus 1 nomor 53, RT 002 RW 006, Kelurahan Pasir Paliki, Kecamatan Cendok, Bandung, Jawa Barat. Agama Kristen. Pekerjaan insinyur pertambangan. Pendidikan terakhir S2. Penahanan terhadap para terdakwa, baik pada tingkat penyidikan maupun penuntutan, adanya penahanan antara lain: 1. Ditahan oleh penyidik Polres Bandung 4 September 2023 sampai dengan 7 September 2023. 2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bandung 8 September 2023 sampai dengan 15 September 2023. 3. Ditahan oleh PU 15 September 2023 sampai dengan 18 September 2023. 4.
ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung 19 September 2023 sampai dengan 1 Oktober 2023. 5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung 2 Oktober 2023 sampai dengan 9 Oktober 2023. Dakwaan. 1. Primer, bahwa mereka para terdakwa yaitu terdakwa Felix Prasetyo atau Kurniawan pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam masih bulan Agustus 2023 bertempat di Cafe Moon di Jalan Sumatera nomor 13 atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kabupaten Bandung. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain diikuti, disertai, atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan, atau jika tertangkap akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya daripada hukuman. Pelaporan kepada pihak kepolisian dilakukan oleh keluarga yang merupakan saudara kembar korban yaitu Alena Gantari, bahwa dalam penyelidikan ini ditemukan barang bukti antara lain: 1. Racun arsenik rumus kimia AS2O3. 2. Jasad korban. 3. Korban pelaku. 4. Sampel darah. 5. Sidik jari pelaku. 6. Cap kulit pelaku. 7. Bukti CCTV. 8. Saksi pengakuan. 9. Dokumen hasil autopsi. 10. Struk pembelian minuman. 11. Surat keterangan dari dokter. 12. Screen receipt. Perbuatan para terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Junto 55 KUHP. Dan kedua, subsidiar. Perbuatan para terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Junto 55 KUHP. Bandung 24 November 2023. Jaksa Penuntut Umum Pratama Putra SHMH, Gasio Mikaro Evata SHMH, serta Nathaniel Oliver SHMH. Cukup yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti isi surat dakwaan yang telah dibicarakan oleh penuntut umum? Saudara Felix Prasetyo, apakah saudara akan mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum? Baik, bagaimana dengan penasihat hukum Felix Prasetyo? Baik, apakah saudara telah menyiapkan nota keberatan saudara? Apakah penuntut umum telah menerima
12 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights Covenant International tentang hak sipil dan politik pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 7 dan pasal 8 MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia, pasal 17 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. Sebagaimana diketahui, kedudukan surat dakwaan merupakan titik tolak terpenting atau dasar pemeriksaan hakim dalam mencari kebenaran materi, sehingga yang mulia majelis hakim hanya dapat memutuskan dalam batas-batas peristiwa yang disampaikan dalam surat dakwaan atau tidak menyimpang dari hal-hal yang dikemukakan. Terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebutkan dalam dakwaan sebagaimana yang juga menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 68/KR/1973 tanggal 16 Desember 1973. Dengan demikian, jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebutkan dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana. Terima kasih yang mulia. Terima kasih pada penasihat hukum. Bagaimana untuk penuntut umum? Ada tanggapan dari surat yang dibacakan oleh penasihat hukum? Tidak ada yang mulia. Baik, kita lanjutkan. Saudara Anggota Kurniawan, apakah saudara akan mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum? Persilakan kepada penasihat hukum saya. Baik, bagaimana dengan penasihat hukum Anggota Kurniawan? Saya akan mengajukan nota keberatan yang mulia. Baik, apakah saudara telah menyiapkan nota keberatan saudara? Sudah yang mulia. Apakah penuntut umum telah menerima salinannya? Belum yang mulia. Baik, pada penasihat hukum, silakan menyerahkan kepada majelis hakim dan penuntut umum. Silakan dibacakan. Dalam perkara pidana nomor 182 dari B garing 2023 garing Pengadilan Negeri Bandung Kabupaten Bandung atas surat dakwaan jaksa penuntut umum atas nama terdakwa atau Kurniawan alias Anton diajukan oleh tim penasihat hukum Daerah Gawat SAPH disampaikan pada sidang Pengadilan Negeri Bandung hari Jumat 24 November 2023. Mengenalkan Daerah Gawat yang bertantangan di bawah ini para advokat yang saat ini memiliki dominasi pada kantor hukum di Law yang berada di Jalan Kalimantan Selatan nomor 69C. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama terdakwa Anton Kurniawan. Melalui kesempatan ini, saya tetap mengajukan surat nota keberatan dakwaan tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 196 ayat 1 KUHP. Namun demikian, sebelum saya menjelaskan dengan lebih rinci, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang akan mendengar dan memeriksa serta nantinya akan mempertimbangkan surat nota keberatan tersebut secara sungguh-sungguh sebelum nantinya akan menyatakan keputusan. Nota keberatan ini saya ajukan juga dengan mempertimbangkan adanya hal-hal yang prinsipil yang perlu kami sampaikan demi tegaknya kepastian hukum, kebenaran, keadilan, dan demi memastikan pemenuhnya rasa keadilan yang menjadi hak asasi setiap manusia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 14 ayat 1 Kovenant Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi jadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights Covenant International tentang hak sipil dan politik pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 7 dan pasal 8 TPR Nomor 12 Tahun 1998 tentang hak asasi manusia, pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. Sebagaimana diketahui, kedudukan surat dakwaan merupakan titik tolak terpenting atau dasar pemeriksaan hakim dalam mencari kebenaran materi sehingga Yang Mulia Majelis Hakim hanya dapat memutus dalam batas peristiwa yang disampaikan
atau tidak menyimpang dari hal-hal yang merupakan. Terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan, sebagaimana yang juga menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 68K dari KR dari 1973 tanggal 16 Desember 1973. Dengan demikian, jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada penuntut umum, apakah sudah siap dengan alat bukti saudara di dalam persidangan hari ini? Kami telah siap dengan alat bukti kami yang mulia. Kami telah menghadirkan 3 orang saksi dengan beberapa alat bukti. Saudara terdakwa sekalian, silakan menempatkan diri saudara di samping penasehat hukum dan perlu diingat bahwa saudara tidak memiliki hak untuk berbicara tanpa izin dari majelis hakim. Kepada saudara penuntut umum, kami persilakan untuk menghadirkan saksi. Baik, yang mulia. Saudari saksi Alena Gantari dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Selamat pagi saudari saksi. Kali ini saudari akan diperiksa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Felix Prasetyo dan Anton Kurniawan. Apakah saudari saksi bersedia? Bersedia yang mulia. Berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda dimintai keterangan, maka Anda akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan Anda. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Kepada panitera dipersilakan untuk menempatkan diri. Kepada saudari saksi dipersilakan untuk berdiri, dan kepada hakim anggota 1 dipersilakan untuk memimpin sumpah. Baik, saudara saksi dibawa untuk mengucapkan perkataan saya. Baik, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Kami dipersilakan untuk membaca persidangan. Saksi dipersilakan. Saudari saksi telah disumpah, maka saudari wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudari lihat, saudari dengar, atau yang saudari alami sendiri. Dan jangan pernah sekali-sekali memberikan keterangan yang palsu, karena saudari dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudari mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Sehat yang mulia. Apakah saudari mengerti dan dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bisa yang mulia. Apakah saudari dapat mengikuti persidangan pada hari ini? Bisa yang mulia. Saudari saksi, silakan memperkenalkan diri Anda. Nama saya Alena Gantari, berusia 18 tahun dan berkewarganegaraan Indonesia yang mulia. Apakah saudari mengenal penuntut umum? Tidak yang mulia. Apakah saudari mengenal penasihat hukum? Tidak yang mulia. Apakah saudari saksi mengenal kami selaku majelis hakim dan panitera? Tidak yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari mengerti alasan mengapa saudari dipanggil untuk persidangan ini? Mengerti yang mulia. Baiklah, hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Apakah saudari memiliki hubungan dengan korban? Saya memiliki yang mulia. Saya merupakan saudara kembar dari korban. Apakah korban memiliki masalah dengan seseorang? Saya rasa korban tidak memiliki masalah apapun dengan orang lain. Apakah saudari mengenal terdakwa? Saya mengenal terdakwa dan orang Apakah saudari saksi memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? terdakwa Terima kasih. pertanyaan. Baik, terima kasih hakim anggota. Dari pihak penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada saudari saksi? Ada yang mulia. Baik, kami persilakan. Apakah korban memiliki riwayat penyakit tertentu? Kalau saya sebagai keluarga, almarhumah tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Apakah dalam jangka waktu dekat terdakwa sempat melakukan hal atau gerak-gerik mencurigakan? Saya merasa tidak ada gerak-gerik mencurigakan. Saudari saksi,
bagaimana bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa? Saya tidak mengetahui pembunuhan yang sebenarnya. Namun saat itu ketika kami keluar, saudara saya merasa malu-malu dan sakit hati. Lalu ketika sesampainya di rumah, saudara saya malu-malu dan terjatuh ke kami membuka pintu. Izin untuk memberikan rekaman CCTV yang mulia. Silakan kepada Panitera untuk mengambil dan menampilkan bukti rekaman CCTV. Anda sebelumnya mengatakan bahwa tidak adanya hal atau gerak-gerik mencurigakan dari terdakwa. Namun, dari bukti berupa CCTV yang kami miliki, terdapat kontak antara terdakwa Anton Kurniawan dengan terdakwa Felix Prasetyo. Apakah menurut Anda tindakan tersebut merupakan tindakan yang mencurigakan? Saya tidak mengetahui hal itu karena sebelumnya saudara Anton berkata bahwa ia yang membunuh Toyota. Baik, pertanyaan kami cukup yang mulia. Terima kasih pada penuntut umum. Apakah dari penasihat hukum ada yang ingin disampaikan kepada saudari saksi? Ada yang mulia. Baik, kami persilakan. Saudari saksi, Anton merupakan ayah Anda. Mengapa Anda melaporkan ke ayah Anda sendiri? Karena dia patut dicurigai. Selama kita tinggal bareng aja, orang ini selalu bertengkar dengan saya. Bisa kita lihat dari bukti CCTV yang telah memberikan tadi. Dia memberikan sesuatu kepada pelayan. Entah mereka bersekongkol atau merencanakan sesuatu. Tolong banget tuh. Udah ngelaporin sekarang fitnah. Orang positif pas itu. Hah? Dimohon untuk tertib. Selama persidangan berlangsung dan terdakwa, Anda tidak diizinkan untuk berbicara. Lihat kan yang mulia, saat saya menanyakan hal tersebut, dia bahkan terlihat panik. Tai banget tuh orang kedua ini. Orang gue ngasih obat tuh itu. Hah? Obat? Tadi katanya nih. Harap tertib. Terus jadi apa yang benar? Terdakwa tidak diizinkan untuk berbicara. Izin dilanjutkan ya, mulia. Tadi sebelumnya, Anda mengatakan bahwa tidak ada gerak-gerik mencurigakan dari terdakwa. Namun, saat penuntut umum menunjukkan bukti tersebut, mengapa Anda terlihat sangat yakin bahwa mereka sedang berencana sesuatu? Sebaiknya, berikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada. Diingatkan saudari saksi untuk tidak memberikan pernyataan sendiri karena dapat dikenakan sanksi berat. Prinsip bertanya yang mulia, apakah hubungan Anda dengan terdakwa atau tidak baik? Jelas tidak. Hampir setiap hari kami bertengkar. Jika saksi tidak memiliki hubungan yang tidak baik dengan terdakwa, maka tuduhan yang diberikan oleh saksi disebabkan karena pendapat pribadi dan karena kebencian dia terhadap terdakwa. Izin menanggapi yang mulia. Jika tadi penasihat hukum berkata bahwa tuduhan yang diberikan hanya disebabkan karena kebencian saksi terhadap terdakwa, saya rasa tidak, karena dari bukti yang kami miliki, saudara terdakwa Anton melakukan pemberian sesuatu berupa obat atau zat kimia. Izin menanggapi yang mulia. Di saat itu, terdakwa Anton memang memberi sebuah tip, karena tidak semua kafe mengizinkan pemberian tip secara terang-terangan, sehingga dia memberikan tip secara diam-diam. Izin menanggapi yang mulia. Setelah kami meneliti di TKP, tidak ada peraturan yang menyatakan bahwa tidak boleh memberikan tip di depan umum. Pertanyaan saya cukupkan yang mulia. Baik, terima kasih. Apakah dari penuntut umum masih ada yang ingin menanggapi? Tidak yang mulia. Terima kasih penasihat hukum dan penuntut umum. Saudari saksi, silakan kembali ke tempat yang telah disediakan. Kepada saudara penuntut umum, kami persilakan menghadirkan saksi 2. Baik yang
memasuki ruang persidangan. Selamat pagi saudari saksi. Hari ini saudari akan diperiksa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Felix Prasetyo dan Anton Kurniawan. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum saudari dimintai keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Kepada panitera diperintahkan untuk menempatkan diri, dan kepada saksi kami perintahkan untuk berdiri. Kepada hakim anggota 1 kami persilakan untuk memimpin sumpah. Baik, saudara saksi, dimohon untuk mengulang perkataan saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih wanita dipersilakan kembali dan saksi bersama. Saudari saksi telah disumpah, maka saudari wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudari lihat, saudari dengar, atau yang saudari alami sendiri. Dan jangan pernah sekali-sekali memberikan keterangan yang palsu, karena saudari dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudari mengerti? mengerti yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Seperti yang mulia. Apakah saudari mengerti dan dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bisa yang mulia. Apakah saudari dapat mengikuti persidangan pada hari ini? Bisa yang mulia. Saudari saksi, silakan memperkenalkan diri Anda. Nama saya Putri Muhammad. Umur saya 20 tahun. Saya berkeluarga dalam Indonesia yang mulia. Apakah saudari mengenal penuntut umum? Tidak yang mulia. Apakah saudari mengenal penasihat hukum? Tidak yang mulia. Apakah saudari saksi mengenal kami selaku majelis hakim dan panitera? Tidak yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari mengerti alasan mengapa saudari dipanggil ke persidangan hari ini? Mengerti yang mulia. Baiklah, hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Apakah benar saudara Anton merupakan suami Anda dan korban merupakan anak Anda? Benar yang mulia. Bagaimana situasi di rumah belakangan ini? Apakah sering terjadi keributan? Menurut saya tidak ada keputusan di rumah yang mulia. Apakah menurut Anda suami Anda mempunyai masalah dengan anak-anak Anda? Tidak yang mulia. Saya merasa dia merupakan suami yang baik dan merupakan sesuatu yang baik untuk kedua anaknya yang mulia. Apakah ada gerak-gerik yang mencurigakan dari saudara Anton seperti pulang malam atau lainnya? Tidak ada yang mulia, tapi dia menilai belakangan ini lebih sering pulang malam karena lebih takut saudara yang mulia. Bisakah saudari menceritakan bagaimana kronologis pada hari meninggalnya Alina Gantari? Bisa yang mulia. Saat itu tepat di tanggal 24 Agustus, anak-anak saya Alina dan sedang berjalan kaki. Namun seperti biasanya, memberi kebutuhan kecil untuk anak-anak kami. Jadi saya Anton kurang lebih setengah hari. Lalu setelah kami memberi kebutuhan, berangkat menuju kami pakai tempat rumah kami baru buka. Intinya kami berjalan kaki ke kafe itu. Setelah sampainya kami hanya ngobrol-ngobrol dan pesan minuman. Abang saya memesan kopi, saya memesan teh, lalu saudaraku memesan di Boba. Setelah 2 jam berlalu, saudara Anton sebelumnya izin ke toilet dulu. Setelah itu kami ngobrol-ngobrol, lalu anak saya Alina merasakan pusing dan mual, jadi kami memutuskan untuk pulang. Pada awalnya saya kira karena masuk angin, karena pada malamnya dia diberi kejutan oleh teman-temannya.
Baik, pertanyaan saya cukupkan yang mulia. Baik, terima kasih kepada hakim anggota. Dari pihak penuntut umum, apakah ada pertanyaan kepada saudari saksi? Ada yang mulia. Baik, kami silakan. Saudari saksi, Anda tadi mengatakan bahwa terdakwa tidak mempunyai masalah dengan anak-anak. Namun, apakah mungkin terdapat konflik yang terjadi di belakang Anda? Dari sepengetahuan saya tidak ada. Izin menampilkan barang bukti yang mulia. Baik, kami terus silakan bantu menampilkan. Maksud lu apa? Apaan sih? Lu kalau diajak ngomong iya kata gua. Lu udah ngancurin keluarga ya? Gak usah gabung. Lu cuma numpang di rumah ini. Kurang aja lu ya. Dia yang hidup aja dari gua. Gua gak minta ya anjing. Balikin keluarga gua. Dari hasil penyelidikan terkait hubungan terdakwa dengan anak-anaknya, kami mendapatkan bukti bahwa sebenarnya belakangan ini terjadi perselisihan terutama antara saudari Alena Gansari dengan terdakwa. Dari bukti yang sudah ditampilkan, apakah ada kemungkinan bahwa kasus pembunuhan ini ada hubungannya dengan konflik yang terjadi di keluarga Anda? Tidak yang mulia. Mungkin itu hanya terjadi karena salah paham yang mulia. Saat korban pingsan di rumah, apakah Anda mengingat situasi yang terjadi? Saya tidak bisa mengingat situasinya benar-benar yang mulia. Saya ingat saya hanya melakukan pembunuhan saja. Baik, izin menampilkan bukti lain yang mulia. Baik, kami terus silakan bantu menampilkan. Nah, lihat gua. Ibu juga anakku tapi lu gak pernah kan perhatian sama gua. Lu kurang ajar. Lu cuma ngomongin gua doang kan? Ya gue juga gak minta gitu. Lihat nih anak saya tuh sekarang. Apaan sih? Udah daripada dulu ayo kita mau keluar aja. Gak usah ngapain makan aja. Boleh datang. Asik jawab kuis 19 Pak. Ya Pak, sebentar apa ini anak saya? Ya Pak, ditunggu. Sebentar. Apakah benar saudari saksi tidak mengingat situasi yang terjadi? Di sana terlihat saudara Anton dan saudari Alena sedang bercekcok. Saya sebenarnya menyadarinya yang mulia. Baik, pertanyaan saya cukupkan yang mulia. Terima kasih kepada penuntut umum. Apakah dari penasihat hukum ada yang ingin disampaikan kepada saudari saksi? Ada yang mulia. Baik, silakan. Saudari saksi, apakah Anda percaya dengan suami Anda? Enggak ada yang mulia. Terima kasih, silakan dilanjutkan. Saya rasa saya percaya sama suami saya, namun jika benar itu suami saya dan melakukannya, saya tidak akan segan menyelesaikannya. Namun saya merasa curiga dengan balik saya karena bukannya aja saya tidak punya masa depan itu. Mau kriminal emang. Masuk lu berdua apaan anjing? Jelas-jelas gua cuma ngasih gula yang dikasih sama manusia Mohon itu. untuk terdakwa tidak berbicara sebelum diizinkan. Izin menanggapi yang mulia, keterangan dari saudara saksi hanya berdasarkan perasaannya dan tidak adil bagi saudara Felis apabila saudara saksi menilai terdakwa hanya dari fisiknya saja. Bagi saudari saksi, tolong bersaksi secara objektif. Pertanyaan saya cukupkan yang mulia. Terima kasih penasihat umum dan penuntut umum. Saudari saksi, silakan kembali ke tempat yang telah disediakan. Pada saudara penuntut umum, kami persilakan menghadirkan saksi 3. Baik yang mulia. Saudari saksi Ana Leoni dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Selamat pagi, saudari saksi ahli. Hari ini saudari akan diperiksa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Felix Prasetyo dan Anton Kurniawan. Apakah saudari saksi ahli bersedia? Berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda diminta keterangan, maka Anda akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan Anda. Apakah saudari bersedia? Kepada penentara, diperintahkan untuk menempatkan diri. Dan kepada saksi, kami perintahkan untuk berdiri. Kepada hakim anggota 1, kami persilakan untuk memimpin sumpah.
perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih pada pemeriksaan kembali dan saksi dipersilakan. Saudari saksi telah disumpah, maka saudari wajib memberikan keterangan sebenar-benarnya tentang apa yang saudari lihat, saudari dengar, atau yang saudari alami sendiri. Dan jangan pernah sekali-sekali memberikan keterangan yang palsu, karena saudari dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudari mengerti? mengerti yang mulia. Baik, apakah saudari dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Apakah saudari mengerti dan dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Saya yang mulia. Apakah saudari dapat mengikuti persidangan pada hari ini? Bisa yang mulia. Saudari saksi, silakan memperkenalkan diri Anda. Nama saya Tanggal dan umur saya 25 tahun yang mulia. Apakah saudari mengenal terdakwa? Dan Apakah saudari mengenal penuntut umum? tidak yang mulia. Apakah saudari mengenal penasihat hukum? Tidak yang mulia. Apakah saudari saksi mengenal kami selaku majelis hakim dan panitera? Tidak yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari mengerti dan alasan mengapa saudari dipanggil ke persidangan hari ini? Mengerti yang mulia. Baiklah, Hakim Anggota, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Anda hadir di persidangan ini sebagai siapa? Saya di sini sebagai dokter ahli spesialis forensik yang bertugas untuk mengotopsi dan mengidentifikasi sampel darah dari korban. Saudari ahli, di mana Anda bekerja dan sudah berapa tahun Anda bekerja sebagai ahli? Saya bekerja di rumah sakit Tuang selama 5 tahun. Apakah Anda mengenal korban? Tidak yang mulia. Apakah benar ada tanda-tanda akan terkait korban pembunuhan? Saya tidak bisa memastikannya yang mulia. Apakah Anda memiliki sampel darah? Saya memilikinya dan saya sudah memberikannya kepada penyelidik. Kepada penuntut umum, silakan menunjukkan sampel darah. Kepada panitera, dipersilakan untuk mengecek sampel darah. Terima kasih, saya akan lanjutkan pertanyaan saya. Apa hasil dari sampel darah yang Anda dapatkan? Adanya pada oleh pembunuhan beratus serta adanya anemia hemolitik atau penghancuran sel darah merah secara berlebihan. Pertanyaan menunjukkan yang mulia. Baik, terima kasih Hakim Anggota. Selanjutnya, kepada penuntut umum, apakah penuntut umum akan mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli? Ada yang mulia. Baik, kami silakan. Apakah hasil operasi yang Anda lihat dari mengenalkan? Seorang sudah sesuai dengan standar tertentu. Saya pastikan tidak ada pertumbuhan darah. Baik, tidak menampilkan bukti hasil operasi yang mulia. Baik, kepada panitera silakan bantu menampilkan. Dari hasil otopsi yang telah dilakukan, apakah ada kejanggalan? Ya, ada. Di mana berdasarkan data hasil otopsi yang mengatakan bahwa banyaknya kerusakan ke dalam tubuh korban, beberapa yaitu keadaan kulitnya yang berwarna merah, mengeras, serta kuku yang bergaris putih, bau yang cenderung di sekitar dijaga dalam bau putih. Kemudian wajahnya yang bengkak dan berwarna merah, mulutnya yang korosif, otaknya yang mengalami kerusakan, tenggorokan dan kerongkongan yang korosif, paru-paru yang mengalami kerusakan akibat gas beracun, hati juga mengalami kerusakan akut, lambung mengalami peradangan, ginjal mengalami kerusakan akut. Semuanya itu terjadi akibat adanya racun arsen di dalam tubuh korban, di mana di hati sebanyak 0,2 gram dan di ginjal sebanyak 0,1. Di total racun arsen yang ada di tubuh korban sebanyak 0,3 gram. Ketika seorang keracunan arsenik, maka gejala apa yang mulia? Rasa pusing, sakit kepala akibat kerusakan otak, kemudian sakit perut, mual, asam lambung yang mati rasa, serta detak jantung yang tidak berat. Karena arsenik merupakan benda yang sangat berbahaya, maka bagaimana cara masyarakat untuk mendapatkan arsenik tersebut? Arsenik dapat dibeli secara ilegal melalui internet maupun pasar. Bisa juga dibeli dengan toko kimia dengan surat izin. Selain itu, ditemukan juga di daerah Pekanbaru. Yang terakhir, menurut hasil otopsi, apakah
korban memiliki riwayat penyakit. Pertanyaan saya cukupkan Ibu. Baik, terima kasih penuntut umum. Kemudian kepada penasihat hukum, apakah ada pertanyaan kepada saksi ahli? Ada yang mulia. Baik, kami silakan. Untuk itu, berapa gram saturasinya tidak pertumbuhan seseorang laki-laki 209 atau 0,2 gram yang dapat menumbuh secara terus. Berapa lama racun arsen itu bereaksi? Kurang lebih sama 2 jam. Pertanyaan saya cukupkan yang mulia. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan tambahan dari yang anggota? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Pada saudari saksi, selanjutnya Anda diperintahkan untuk duduk di kursi yang tadi disediakan. Saudari dilarang untuk berbincang-bincang dengan saksi lain tanpa seizin dari yang mulia hakim. Apakah saudari mengerti? Baik, pemeriksaan saksi kami anggap selesai. Diperintahkan terdakwa Felix Prasetyo untuk duduk kembali ke depan yang mulia hakim. Selamat pagi saudara terdakwa. Hari ini saudara akan diperiksa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada saudara. Apakah saudara bersedia? Sedia yang mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda diminta keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan Anda. Apakah saudara bersedia? Sedia yang mulia. Kepada penitera diperintahkan untuk menempatkan diri, dan kepada terdakwa diperintahkan untuk berdiri. Kepada hakim anggota 1, kami silakan untuk memberi sumpah. Terdakwa Felix dimohon untuk mengucap ulang perkataan saya. Baik yang mulia. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya bahwa saya sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagai terdakwa dalam perkara ini akan memberikan akan memberikan keterangan yang benar keterangan yang benar dan tidak lain dan tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih dipersilakan untuk pemeriksaan perkara dan terdakwa dipersilakan untuk duduk. Saudara telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, saudara dengar, atau yang terdakwa alami sendiri. Dan jangan pernah sekali-sekali memberikan keterangan yang palsu, karena saudara dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudara mengerti? Nanti yang mulia. Baik, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Apakah saudara mengerti dan dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Saya mulia. Apakah saudara dapat mengikuti persidangan pada hari ini? Saya mulia. Apakah saudara mengenal penuntut umum? Saya mulia. Apakah saudara mengenal penasihat hukum? Dan hanya mengenai sebagai penasihat hukum. Apakah saudara terdakwa mengenal kami selaku majelis hakim dan panitera? Saya mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti alasan mengapa saudara dipanggil ke persidangan hari ini? Nanti yang mulia. Kepada hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, kepada penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada saudara terdakwa? Ada yang mulia. Baik, kami silakan. Saudara Felix Prasetyo, apakah Anda memiliki keterkaitan dengan korban? Tidak, saya dengan korban hanya sebatas pelayan dan pembeli. Apa yang Anda lakukan bersama terdakwa Anton Kurniawan saat di kafe? Saat itu keluarga terdakwa Anton Kurniawan memesan minuman di kafe kami. Lalu saat saya akan mendapatkan pesanan, terdakwa Anton Kurniawan menghampiri saya dan memberikan saya sebuah gula untuk dimasukkan ke dalam gelas pesanan korban. Apakah Anda bisa memastikan bahwa yang diberikan adalah gula terkait yang Anda bicarakan? Tidak, karena saya dengan terdakwa Anton Kurniawan hanya sebagai pelayan dan pembeli. Apakah benar Anda yang memasukkan gula tersebut? Benar. Apa yang dikatakan Anton kepada Anda? Terdakwa Anton Kurniawan hanya menyuruh saya untuk memasukkan gula tersebut karena anaknya membutuhkan gula tersebut. Apakah benar saudara Anton memberikan gula yang dibungkus dengan plastik klip? Kami menemukan bukti berupa plastik klip yang diambil dari tempat sampah dekat kafe. Kepada panitera, silakan untuk menunjukkan bukti. Apakah Anda penyebab kematian saudari Alina Gantari? Tidak, karena saya tidak ada hubungan apapun dengan korban.
Pertanyaan kami cukupkan. Baiklah, kepada penasihat hukum, apakah ada tanggapan yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih penasihat hukum dan penuntut umum. Saudara terdakwa Felis Prasetyo, silakan kembali ke tempat yang telah disediakan.